kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Yellow Sea tahun 2010. Yuk sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh. Yang suka kawa-kawa, belilah di toko jamu terdekat Anda. Mejeh usum hujan kieu mah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa cerita berlatar di sebuah wilayah perbatasan antara Korea, Cina, dan Rusia yang bernama daerah Yanbian. Para warga di sana biasa disebut warga Joseon. 내 나이 11살 때 Scene berpindah kepada seorang pria bernama Kim Gunam yang saat itu sedang berjudi di sebuah tempat. Hari itu dia tampak kalah, kemudian pulang dengan rasa kecewa. 또 맞았다. 그 짜오가 남자 장사란 말이다. 야, 개새끼 저기 뭐 하는 새끼야? Keseharian Gunam bekerja sebagai Grab. Di hari esoknya, Gunam yang masih molor didatangi oleh beberapa orang yang masuk begitu saja ke rumahnya. Gunam pun dibangunkan paksa, lalu orang-orang itu menagih hutang dengan sedikit memukul Gunam. Kemudian orang-orang itu menyuruh Gunam untuk pergi bekerja agar bisa membayar hutang-hutangnya. Ia bangun dan mengendarai mobilnya, lalu mencari penumpang. Hari itu Gunam menghampiri emak-emak di pinggir jalan dan memohon kepada si emak untuk menelponkan istrinya yang bekerja di Korea Selatan agar sang istri mengirimkan uang untuk Gunam. Namun setelah menelpon seseorang perantara, diketahui uangnya belum masuk. Kemudian si emak itu berkata, "Lah meureun pamajikan maneh mah nyandung." Mendengar itu, Gunam pergi dengan wajah kesal. Di malam harinya, Gunam kembali main mahjong untuk berjudi. Berharap bisa menambah pemasukan, namun dia rungkad lagi. Lawan mainnya pun sedikit mengejek Gunam. Tak terima mendengar ejekan itu, Gunam pun menghajarnya. Keesokan harinya di sebuah pasar, Gunam dipertemukan dengan seseorang, yaitu seorang bos yang ada di daerah itu bernama Jungha. Di dalam mobil, Jungha menawarkan sebuah misi kepada Gunam dengan imbalan sejumlah uang yang cukup besar. 6만 원? 네 여기서 그 돈 다 못 문다. 빨리 연락달라. 왔니? 야 알아. Misinya adalah membunuh seorang profesor bernama Kim yang ada di Korea Selatan. Dan Gunam juga harus memotong ibu jarinya, lalu membawanya ke Jungha. Gunam yang tidak punya pilihan lain menerima pekerjaan itu. Esok harinya, Gunam pun langsung berangkat menuju Korea Selatan dengan menaiki kapal laut yang reod dan juga diberi uang 500.000 untuk biaya kehidupannya. Setibanya di Korea Selatan, tempat kelahiran Jisoo Blackpink, di sana Gunam sudah ditunggu oleh orang-orang yang bekerja sama dengan Jungha. Orang-orang itu nantinya yang akan mengurus kepulangan Gunam setelah misinya selesai, dan juga akan memberikan alamat titik penjemputan Gunam untuk pulang. Singkat cerita, di suatu hari Gunam sudah berada di alamat targetnya dan menyelidikinya. Gunam juga meluangkan waktu untuk mencari istrinya yang hilang. Dia menanyakan kepada orang-orang di sana. Setelah berusaha bertanya ke sana kemari, akhirnya ada ibu-ibu yang mengetahuinya dan memberikan petunjuk agar mencari truk putih yang membawa ikan. Tak berapa lama, Gunam tak sengaja melihat truk putih melintas. Ketika truk itu berhenti, ternyata yang membawa truk itu adalah seorang nelayan, sebut saja namanya Pak Ageng. Gunam langsung menghampiri dan menanyakan istrinya. Pak Ageng tampaknya mengenali istri Gunam. Tanpa basa-basi, ia pun langsung dihajar oleh Gunam.
Hari berikutnya, Gunam mencoba menelpon bos Jungha memohon agar waktu kepulangannya ditunda sekitar 2 hari lagi. Namun permintaan itu tidak dituruti oleh bos Jungha. Malam harinya, Gunam berniat untuk melakukan aksinya, namun aksinya kali ini terhenti oleh 2 orang yang mencurigakan tepat berada di depan pintu masuk apartemen. Dengan begitu, Gunam tak bisa berbuat apa-apa selain bersembunyi dan memperhatikan kedua orang itu. Tak lama Profesor Kim dan bodyguardnya datang. Profesor Kim yang menuju ke lantai tiba-tiba dihajar oleh kedua orang tadi. Profesor Kim yang melawan berhasil menjatuhkan salah satu orang tadi melalui jendela. Tentu saja melihat ada orang jatuh dari lantai atas, bodyguard Profesor Kim kaget dan langsung menghampiri Profesor Kim. Gunam yang diam-diam menyusup, tak sengaja dia melihat Profesor Kim dibunuh oleh bodyguardnya sendiri. Bodyguardnya yang melihat Gunam, tentu saja ia sangat marah dan mencoba membunuh Gunam. Namun pada akhirnya Gunam berhasil melawan dan tak sengaja menjatuhkan bodyguard itu dari tangga. Di sini diketahui bahwa 2 orang pria tadi ternyata bekerja sama dengan bodyguard untuk membunuh Profesor Kim. Melihat Profesor Kim sudah mati, Gunam dengan segera mengambil jari jempolnya. Kemudian saat akan beranjak pergi, tiba-tiba terdengar suara sirine mobil polisi dan istri Profesor Kim melihat Gunam sebagai orang terakhir di tempat kejadian. Dalam mencari jalan keluarnya, Gunam hampir saja tertangkap. Namun pada akhirnya Gunam lari tanpa henti berhasil meloloskan diri. Singkat cerita, di suatu hari, Gunam sampai di tempat yang dijanjikan untuk kepulangannya, tapi ternyata di sana hanyalah lahan kosong yang sedang dalam pembangunan. Ia mencoba menghubungi Jungha, namun nomornya tidak aktif lagi. Tak lama akhirnya Gunam menyadari kalau ternyata dirinya sudah ditipu oleh si Jungha. Jadi si Gunam ini kayak yang dimanfaatkan gitu. Di tempat lain, tampak seorang pria bernama Taewon sedang melihat berita pembunuhan Profesor Kim. Dia adalah seorang bos mafia Korea, 2 orang pembunuh bayaran, dan bodyguard yang dikirim untuk membunuh Profesor Kim adalah suruhannya. Taewon juga menyuruh anak buahnya memburu Gunam karena ia tak mau seorang pun tahu jejaknya sebagai pemberi kontrak pembunuhan terhadap Profesor Kim. Keesokan harinya, Gunam yang buronan mencoba pergi menuju tempat pertama kali dia datang menggunakan sebuah bus. Namun bus itu dihentikan oleh polisi. Gunam yang tak punya pilihan lain karena diminta identitasnya, ia pun terpaksa menyerang polisi itu. Gunam yang tertembak berusaha berlari sekencang-kencangnya menuju hutan, mendaki gunung, dan melewati lembah. Perburuan Gunam dimulai. Taewon mengerahkan anak buahnya untuk melakukan penyisiran terhadap orang-orang Joseon di kota itu. Jadi sekarang Gunam diburu polisi dan kelompok gangster Korea. Dan dari situ akhirnya Taewon tahu bahwa ada seorang broker orang-orang Joseon ini. 이런 일을 맡아놓은 브로커가 있답니다. 그 브로커 어디 있어? 한국엔 브로커가 없답니다. Taewon segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari orang itu. Sementara itu di tempat lain, Gunam yang berada di hutan perbukitan terus mencari jalan keluar.
Suatu hari, anak buah Taewon yang bernama Sugih mendapati lokasi broker itu di sebuah hotel. Dengan sedikit akses bantuan, Sugih dan panayagannya pun masuk ke dalam kamar targetnya. Namun mereka semua berhasil ditumbangkan oleh dalang yang merupakan bos dari Joseon itu. Ya, dia adalah Jung-ha. Saat itu, Jung-ha tidak membunuh Sugih karena dia penasaran siapa orang di balik ini semua. Pada akhirnya, Jung-ha pun tahu siapa orangnya. Sementara Gunam berhasil menemukan orang yang dulu pernah memberikan alamat palsu itu kepadanya. Dengan segera Gunam menghampiri lalu membawa paksa orang itu. Setibanya di tempat, Gunam berusaha meminta informasi dari orang itu yang merupakan anak buah bos Jung-ha. Tak mendapatkan informasi, Gunam pun menghajarnya. Kemudian di tempat lain, bos Jung-ha saat ini berada di Korea Selatan dan memanfaatkan Sugih dengan mengirimkannya kembali kepada Taewon dan memaksa Taewon untuk melakukan pertemuan di malam ini. Hal itu membuat Taewon kaget hingga kesal karena merasa terpojok dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jung-ha juga disambut oleh rekan-rekan gangster Joseon lainnya yang ada di Korea Selatan. Malam harinya pertemuan Jung-ha dan Taewon akhirnya terjadi di sana. Terjadi sebuah kesepakatan kerjasama yang saling menguntungkan. Taewon telah menyetujui permintaan Jung-ha yang meminta sejumlah uang yang cukup banyak untuk memburu dan membunuh Gunam. Di tempat persembunyiannya, Gunam sedang menonton berita tentang pembunuhan seorang wanita Joseon yang ternyata pelakunya adalah Pak Ageng, nelayan yang sempat dihajar oleh Gunam. Gunam pun langsung cemas akan berita itu dan mencari tahu siapa korbannya itu lewat seorang reporter. Alangkah terkejutnya Gunam, reporter itu pun mengonfirmasi bahwa korban pembunuhan Pak Ageng adalah benar istrinya. Mendengar itu, Gunam pun langsung cemas. Istri yang dicintainya meninggal dengan cara yang keji. Gunam juga meminta pada reporter itu untuk mengkremasi jasad istrinya. Singkat cerita, Gunam saat ini sudah tiba di pelabuhan Busan. Di sana ia dibantu oleh seseorang atas konfirmasi dari orang yang telah disergapnya. Namun kesialan kembali menimpa Gunam. Ia ditipu oleh orang-orang itu, di mana kontainer yang akan dinaikinya itu bertujuan ke Tokyo, Jepang. Gunam pun berusaha melawan dan melarikan diri. Dalam pelariannya itu, nasib membawanya kembali bertemu dengan bos Jung-ha. Tak pikir panjang, Gunam langsung berbalik arah demi menghindari lawan yang lebih banyak. 가라 못 잡아서 이 난시야. Kejar-kejaran kembali terjadi, dan akhirnya setelah perjuangan penuh darah itu, keberuntungan kembali menyertai Gunam. Ia akhirnya dapat lolos dari kejaran Jung-ha. Di sisi lain, tampak Jung-ha sudah berada di tempat tinggal sementara bersama panayagannya. Saat Jung-ha istirahat di kamarnya, tak berapa lama terdapat beberapa orang menyerang kediamannya itu. Dan ternyata orang-orang yang menyerangnya itu adalah suruhan Taewon. Jadi Taewon ini kenapa dia mengkhianati kesepakatan agar dengan kematian Jung-ha maka Taewon terbebas dari tanggung jawab atas sisa pembayaran yang sudah disepakati bersama yang harus ia bayarkan setelah Gunam dipastikan tewas di tangan Jung-ha. Beberapa hari kemudian Gunam mendatangi kediaman Profesor Kim untuk menemui istri Profesor Kim. Gunam memberitahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Kemudian Gunam meminta istrinya Profesor Kim menyebutkan permintaan apa yang harus dilakukan pada orang yang bertanggung jawab atas kematian suaminya. Setelah itu, Gunam berhasil menemukan Sugeng,
Gunam segera menginterogasi dengan keras demi mendapatkan informasi siapa otak dari kematian Profesor Kim. Dan pada akhirnya Gunam mendapatkan informasi itu. Setelah itu Gunam bergerak cepat, namun tiba-tiba mobil yang baru dibawanya ditabrak oleh seseorang dan itu membuat Gunam pingsan lalu dibawa ke suatu tempat. Dalam perjalanan Gunam sadar dan segera menyerang orang yang telah berusaha membawanya itu. 당신 죽여라고 시킨 사람 죽여줄게. 가서 안 보. Namun Gunam sedikit merasa bingung karena ternyata orang di kartu nama itu berbeda dengan orang yang dicarinya. Ternyata mereka itu bukan suruhan Taewon ataupun bos Jungha, tapi seorang pegawai bank bernama Kim Junghwan. Siapa Kim Junghwan ini? Tonton terus videonya. Kayak di bejaan. Sementara itu di tempat lain, Jungha yang merasa dikhianati mencoba mendatangi markas Taewon. Jungha yang sangat marah melakukan pembunuhan gila-gilaan dan membunuh semua panayagan Taewon. Jungha meminta agar Taewon membayarkan sisa uang sesuai kesepakatan. 잔금 달라. 지금? 너네 가 있자. 내가 할까? 또 보냈다가 대갈 따개버린다. Taewon yang tak bisa berbuat apa-apa mencoba untuk melarikan diri dengan menjatuhkan dirinya dari mobil yang sedang berjalan. Pertarungan tusuk-menusuk antara bos gangster terjadi malam itu, hingga pada akhirnya Jungha berhasil menewaskan Taewon. Namun Jungha yang sudah banyak terkena tusukan terpaksa ikut-ikutan mati. Tak berapa lama Gunam yang telah mendapatkan informasi dari Sugih mendatangi markas Taewon dan ia mendapati bahwa Taewon dan Jungha telah tewas. Di sini terkuak bahwa alasan Taewon membunuh Profesor Kim adalah karena wanita simpanannya direbut. Anjir. Masalah nama tepir awewe, aduh aku ge santai-santai aja. Tapi emang sih kata Kang Darso juga, Duria teu bisa digantian ku rupa, Duria teu bisa digantian ku harta. Geus lah gitu pokoknya nama nyanyi tungtung nama lah. Kejadian itu membuat Gunam semakin balueng untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tong borong maneh Gunam urang gen lieur. Di sebuah kafe, Gunam menemui reporter yang mengurus masalah istrinya. Gunam pun membayar uang tutup sungut reporter itu dan membawa abu kremasi istrinya pergi. Keesokan harinya, Gunam berhasil menemukan Kim Junghwan, orang yang ia cari dan berniat untuk membunuhnya. Tapi sebelum itu, tiba-tiba istri Profesor Kim muncul. Ternyata, pria pegawai bank ini punya hubungan dengan istri Profesor. Kela-kela. Di sini misteri pembunuhan Profesor Kim pun mulai terkuak, guys. Ternyata selama ini ada dua kontrak untuk membunuh Profesor Kim. Satu Taewon yang marah besar karena wanita simpanannya direbut, mengirim mata-mata sebagai bodyguard dan dua pembunuh bayarannya. Yang kedua Kim Junghwan, orang yang memberi kontrak kepada bos Jungha, yang akhirnya berakhir ke Gunam. Ternyata di balik itu semua, istri Profesor Kim lah dalangnya. Ia sangat membenci suaminya yang selingkuh dengan wanita yang tak lain adalah simpanan Taewon. Dan kemungkinan dia butuh jadi Profesor Kim untuk mengklaim seluruh hartanya dengan melakukan kerjasama bersama Junghwan, si pegawai bank. Musingkeun ya guys film ini. Ya, kian kalinya Gunam telah dimanfaatkan. Rasa karudet yang hebat harus Gunam tahan, lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan kota itu. Gunam pun pulang ke Cianjur dengan mengancam seorang nelayan. Anjir, nah jadi ke Cianjur. Pokoknya mah ke kampung halamannya. Gunam yang tampak lelah sedikit mengingat sosok sang istri sembari menahan rasa sakit dari luka yang dideritanya. Sayangnya ia harus menghembuskan napas terakhirnya di perjalanan karena kehabisan darah. Sang nelayan pun membuang mayat Gunam dan abu sang istri di Laut Kuning. Nah, makanya judulnya The Yellow Sea, tempat mayat orang-orang selundupan dibuang. Diperlihatkan seorang wanita turun dari kereta. Ya, bisa ditebak kayak orang yang lagi mudik. Dia adalah istri Gunam yang asli. Ternyata dia masih hidup. Jadi abu siapa yang dibawa Gunam itu
kemungkinan itu abu wanita lain. Karena kebetulan sangat mirip, kayaknya Gunam salah prediksi. Ia sama sekali tak melihat wajah mayat si wanita yang dimutilasi dan berasumsi bahwa itu istrinya, alias si Gunam teh ditipu oleh sang reporter. Ternyata selama ini istrinya baik-baik saja dan pulang kampung berencana akan mendirikan bisnis tahu bulat bersama Gunam. Namun sayangnya Gunam sudah pergi ke Mangkubumi. Nah, cerita pun selesai. Gimana tuh ceritanya? Musingkeun bukan? Mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Aduh. Anjing. Aduh, udah dulu guys, aduh engap ya. Engap, udah. Engap mana? Engap ya, engap.